Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru lagi yang Kau telah berikan kepada kami. Itu artinya kami diberikan sebuah kepercayaan lagi Bapak untuk melakukan kehendak-Mu pada hari ini. Ya benar Bapak, sesuai dengan lagu yang tadi sudah kami nyanyikan ya Bapak. Kami mau serahkan hidup kami ya Bapak, bukan harta benda saja yang kami miliki, tapi kami mau juga serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Pakai hidup kami, pakai seluruh hidup kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi tangan pelayananmu ya Bapak di bumi ini Tuhan. Tapi sebelum kami mau dipakai ya Bapak, kami mau Bapak setiap hari hidup kami terus diperlengkapi. Kami mau setiap hari hidup kami terus di-upgrade Bapak. Kalau hari ini kami boleh diperlengkapi lagi dengan eh, masih tema penguasaan diri dan disiplin ya Bapak. Tuhan, Kau tanamkan setiap nilai-nilai yang baru dalam dalam meluh hati kami ya Bapak, biar apapun yang segala sudah kami terima mengenai tema ini Tuhan, tertanam dalam hati kami, bukan hanya kami pakai sebagai pengetahuan saja Bapak, sebagai dasar pengetahuan, tapi kami juga mau praktekkan Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Saya harap suara saya dapat terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih untuk emotikonnya. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk udah diberikan kesempatan untuk membagikan renungan buat pagi ini. Nah, Bapak Ibu, eh, sama seperti sebelumnya, sama seperti kemarin-kemarin, pagi ini masih kita masih apa dengan tema yang sama ya Bapak Ibu tentang penguasaan diri dan disiplin. Nah, kita udah sebulan 2 bulan ini belajar diajari mengenai tentang penguasaan diri dan disiplin. Mungkin kita semua juga udah setuju ya Bapak Ibu kalau berbicara tentang penguasaan diri, berbicara tentang disiplin itu bukan satu hal yang mudah untuk kita praktekkan gitu. Apalagi ketika kita dihadapkan pada di dalam tekanan atau pada situasi yang sulit gitu. Nah, hari ini saya mau membagikan 3 poin, 3 nilai dari seorang tokoh di Alkitab, seorang tokoh perempuan yang udah cukup kita kenal, namanya itu Hana. Nah, Bapak Ibu mungkin udah sering mendengar tentang tokoh Hana ini ya Bapak Ibu. Hana ini adalah istri dari Elkana dan ibu dari Nabi besar Samuel. Nah, kisah Hana ini bisa kita baca atau tercatat di dalam 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2. Nah, saya mau infokan sedikit latar belakang tentang kisah Hana ini. Jadi, Hana ini hidup dalam sebuah rumah tangga yang bisa dikatakan rumit atau complicated gitu. Suaminya, Elkana itu punya istri lain, namanya Penina. Nah, Penina ini dikaruniai anak, tapi Hana itu tidak. Nah, hal ini nih yang membuat Penina itu sering mengejek, sering membuat Penina itu sering menghina atau sering menyakiti hati Hana. Nah, inilah pergumulan yang tekanan hidup yang sedang Hana alami, yaitu ia nggak memiliki anak. Nah, tapi nih Bapak Ibu, di tengah rasa sakit, di tengah rasa hinaan yang ia alami, Hana itu nggak meledak gitu emosinya. Sebetulnya secara manusia nih atau seandainya nih, si Hana itu nggak punya penguasaan diri, mungkin menurut saya nih Bapak Ibu, mudah bagi Hana untuk ngebales, untuk marah gitu. Tapi yang Hana lakukan itu, dia tuh nggak bales, dia 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 tuh nggak, dendam, dia pun nggak memilih untuk, kepahitan. Tapi, dia salurkan. Tapi dia memilih untuk menguasai dirinya gitu. Tapi, dia salurkan kesedihannya itu bukan dalam bentuk amarah. Dia salurkan kesedihannya itu dalam bentuk doa, Bapak Ibu. Padahal kalau dipikir ya, kalau secara manusiawinya dipikir bisa aja loh ketika Penina menghina dia, ketika Penina membuli dia itu,
Karena bisa aja balas marah sambil berteriak. Atau mungkin juga hal yang kedua yang dilakuin kalau dia nggak marah, mungkin dia ngoceh, apa ya, curhat sama suaminya, sama Elkana. Kamu dong tolong tuh bilangin istri kamu satu lagi. Nah, maksudnya biar dia cari pembelaan biar Elkana yang negur Penina. Atau mungkin dia bisa lakuin hal lain yaitu dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak dikasih anak? Nah, Tuhan, kenapa saya nggak punya anak? Jadi dia ngeblame, dia menyalahkan Tuhan gitu. Tapi Bapak Ibu, hal yang dilakukan Hana adalah ia tekun berdoa. Di tengah doanya itu dia bernasar. Nah, dalam 1 Samuel 1 ayat 11, nah, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dalam ayat 11 ini dikatakan kalau Hana ini punya anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya Allah ini mengabulkan doanya ya. Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan Samuel. Nah, setelah Samuel tumbuh besar, setelah selesai disapih, Hana pada akhirnya menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di Silo untuk dijadikan pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada hari ini ada tiga poin yang apa sih bisa kita pelajari dari hidup Hana? Apa sih yang bisa kita teladani dari hidup Hana? Nah, yang pertama itu adalah penguasaan diri membuat kita tidak dikuasai dosa. Nah, secara manusia, kalau kita nggak punya namanya penguasaan diri ketika kita dibully, ketika kita dihina, ketika kita diejek, pasti kita balas gitu. Eh, Paling gampang ini deh, misalnya dalam keseharian saya, dalam berkendara gitu. Misalnya mau melewati tempat yang sempit, kalau cuma karena nggak mau ada yang ngalah gitu, bisa aja terjadi yang namanya serempetan gitu. Namanya mungkin sifat dasarnya manusia itu nggak mau ngalah, pengennya menang gitu. Bisa aja itu terjadi serempetan atau terjadi senggolan. Padahal padahal kuncinya mudah banget gitu loh Bapak Ibu, easy gitu. Padahal cukup simpel, cukup salah satu aja, menguasai dirinya, berikan salah satu untuk jalan duluan, udah simpel gitu. Nah, misalnya dalam case ini, Hana ini perempuan, eee, apa, misalnya berhubungan dengan kodrat biologisnya itu ya sebagai perempuan yaitu memiliki anak. Pasti rasanya itu sakit hati, pasti rasanya itu, kesel ya, Bapak Ibu kalau dihina seperti itu, apalagi penghinaannya itu, ejekannya itu terjadi secara berulang-ulang. Mungkin kalau sekali, 2 kali, ya mungkin, eee, bisa bisa memilih untuk, "Aduh sabar sabar," mungkin bisa seperti itu ya, memilih untuk, "Ya udah deh, saya diemin aja deh, entar lama-lama juga dia capek sendiri." Nah, mungkin berpikir kayak gitu, tapi yang dilakukan Penina enggak, dia berulang-ulang, sehingga kalau secara manusia, kalau nggak memiliki penguasaan diri pasti lama-lama kesel gitu nih. Ya mungkin nih, Bapak kalau ditanya padahal ini misalnya dengan maksud tanpa merendahkan gitu ya, Bu, dalam sebuah diskusi mungkin ditanya kepada ada seorang ibu lain, "Eh, eee, anak kamu udah berapa? Kenapa kamu nggak" mungkin kalau belum punya anak, "Kenapa nggak kamu ikut program promil atau, lainnya gitu, padahal maksud dia itu memberi saran, advice, bukan maksud merendahkan, tapi tanpa kita sadari mungkin hati kecil ibu yang ditanya itu melo gitu. Nah, apalagi ini si Penina ini, dia melakukan itu kepada Hana itu secara sengaja. Dia ngehina dia, dia menyakiti, hati Hana. Kalau nggak ada penguasaan diri, kalau saya nih, saya berimajinasian pasti udah saya bales dan dalam pikiran mungkin berpikir seperti ini, eee, "Lihat nih kamu jahat sama saya pasti akan bales sama kamu lebih jahat daripada
Apa nih yang kamu lakukan sama saya, lihat nih, pokoknya pasti saya balas gitu. Tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan Hana ini berbeda. Hana nggak membalas Penina dengan ia balik menghina lagi. Dia nggak, kalau saya pikirkan ya Bu, dia nggak apa, dia juga nggak membalas dendam gitu terhadap Penina. Dia nggak berpikir kalau lu gue nggak bisa, kalau kamu nggak bisa saya jahatin, lihat nanti anak-anak kamu akan saya celakain. Nah, dia nggak membalas seperti itu. Dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tapi Alkitab memberitahukan kita secara implisit gitu. Hana itu membalas perbuatan Penina dengan anggun. Dia menguasai dirinya, dia menguasai emosinya, dia mengubah kesedihannya menjadi doa. Jadi dia memilih jalan yang berbeda. Dia nggak marah-marah. Ketika hatinya sedih, dia menyalurkan kesedihannya itu bukan dalam bentuk amarah, tapi dia datang sama Tuhan, dia tumpahkan seluruh isi hatinya sama Tuhan. Dan ini yang eh, poin yang bagus ya, Bapak Ibu. Ia salurkan emosinya ke tempat yang benar gitu. Jadi Hana berpikir, ya udah, daripada saya marah-marah, lebih baik saya berdoa. Daripada saya marah-marah, daripada saya menyimpan kepahitan, ya lebih baik saya datang ke rumah Tuhan, berlutut, berdoa. Nah, ini jadi pertanyaan juga Bapak Ibu buat saya gitu loh. Gimana sih dengan saya gitu? Gimana ketika saya, kalau kalau dalam situasi biasa mungkin easy ya, tapi gimana dalam situasi ketika kondisi sulit? Eh, gimana saya dalam kondisi tertekan gitu? Saya masih bisa nggak sih menguasai diri saya dan menyarukan ke tempat yang benar, atau jangan-jangan dosa yang menguasai diri saya gitu? Jadi, wah, lihat nanti gue balas deh, pokoknya nggak bisa nih cara cara mainnya seperti ini. Lu mau cara main seperti ini, lihat deh nanti gue ikutin cara main. Nah, mungkin kita, kalau kita nggak punya penguasaan diri bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi di poin pertama ini, saya sendiri juga diajarkan gitu, jangan sampai dosa itu menguasai diri kita. Nah, yang kedua adalah penguasaan diri kunci disiplin hati. Penguasaan diri kunci disiplin hati. Nah, Bapak Ibu, ketika Hana dihina, ia menyalurkan, ia salurkan kesedihannya itu dengan dia datang berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat Hana berdoa, dikatakan, dituliskan kalau Imam Eli itu salah paham. Ia menegur Hana itu, menganggap atau menyangka kalau Hana itu lagi mabuk, sedang mabuk. Nah, respon lagi nih Bapak Ibu yang luar biasa saat itu, Hana berikan gitu. Balik lagi ya Bapak Ibu, secara manusia kalau kita nggak memiliki penguasaan diri, kita bisa aja loh kecewa, bahkan marah gitu. Mungkin saya kalau juga berada dalam posisinya Hana, ketika lagi berdoa terus tiba-tiba ditegur seperti itu, pasti mungkin saya nggak ngomong secara directly, tapi mungkin dalam hati, dalam pikiran gitu, mungkin berpikir, kok kakak pembina saya ngomongnya begitu sih, kok nggak pakai tanya, nggak pakai basa-basi, kok langsung nuduh saya, kamu lagi mabuk ya, Nick, kamu lagi mabuk ya, pasti, ih, apa sih, tanya kek, saya kenapa gitu. Eee, "Kamu kenapa, Nick? Kamu kenapa? Apa yang bisa, saya bantu?" Gitu. Kok ini main langsung nuduh aja kalau saya dibilang mabuk gitu. Kalau 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 nggak ada rasa penguasaan diri gitu Bapak Ibu, rasanya double nggak sih sakitnya? Udah kena hina, udah kena bully, datang ke rumah Tuhan nih, rencananya kan pasti datang ke rumah Tuhan, "Tuhan, saya pengen cari kedamaian, Tuhan, saya pengen cari, damai sejahtera." Eh, di rumah atau di luar udah kena hina, udah kena ejek, datang ke rumah Tuhan malah dituduh macam-macam, malahan dihakimi gitu. Mungkin, eee, ada ya Bapak Ibu pengalaman yang, seperti itu, datang ke gereja pengennya damai sejahtera, malah kena serang gitu. Wah, mungkin merasa, "Wah, ini, Bapak pendeta atau, kakak pembina saya kok, kok khotbahnya seperti ini sih, kok kayaknya saya merasa kok nyerang saya mulu nih dari tadi," gitu. Nah, ini, eee poin yang bagus yang saya pelajari lagi Bapak Ibu, alih-alih dia marah, alih-alih dia kecewa gitu sama Imam Eli, tapi dia hanya mengkoreksi perkataan Imam Eli. Itu ada dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku,
Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas banget di sini dituliskan, saya mau katakan Hana itu dengan rendah hati. Hana itu dengan eh, menjawab apa Imam Eli itu nggak dengan sinis, tapi dia menjawab Imam Eli dengan lemah lembut. Ia nggak membiarkan emosinya itu diambil alih, tapi dia tetap fokus kepada apa sih yang dia mau sampaikan kepada Tuhan gitu. Sama dengan mungkin kalau saya renungkan ketika saya membaca tentang kisah ini, sama seperti kita ya Bapak Ibu, ketika kita datang ke gereja, ya jangan biarkan iblis mengambil alih damai sejahtera dalam hati kita gitu. Jangan jangan mudah kita dipengaruhi. Jangan ketika kita dengar khotbah yang eh, menyenggol terus kita merasa, wah ini pendeta, wah ini uh, senior gue, senior saya udah mulai-mulai nyerang saya nih, wah ini mulai nyindir saya terus nih. Padahal enggak, Bapak Ibu, padahal bukan. Padahal ya memang isi firmannya seperti itu. Cuma karena mungkin iblis berusaha merusak, mengambil damai sejahtera dalam hati kita, ya pikiran kita diserang. Jadi di dalam gereja kita jadi nggak nyaman gitu, merasa ini kerjaannya nyenggol-nyenggol saya mulu nih, nyindir saya mulu, jadi males kalau kalau dia yang khotbah. Jadi kita merasa seperti itu, padahal bukan gitu. Dan poin kedua dari eh, bagian ini juga menurut aku sebuah hal yang bagus ya Bapak Ibu, yaitu bicara tentang dari sisi Imam Elinya gitu. Nah, saya tangkap kalau hamba Tuhan itu juga manusia. Mungkin mungkin tanpa sengaja ya bisa aja dia salah ngomong gitu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Eli. Mungkin kita juga pernah mengalami ya Bapak Ibu, sedang melakukan sesuatu yang baik, tapi dianggap uh, menyimpang, dianggap melenceng gitu. Apa penguasaan diri bisa deh langsung karena apa? Karena hal ya hal kecil sih mungkin bisa dibilang langsung post di medsos, oh hari langsung post nyindir, maksud padahal nyindir pendeta atau yang pengkhotbah gitu. Hari gini khotbah nggak nyerang, nggak nyenggol-nyenggol orang, kayaknya emang nggak enak ya. Wah, langsung kita share ke teman, atau mungkin kalau kita nggak post di medsos, mungkin cerita ke temen, ah gereja tempat gue mah nggak enak tuh, tiap gua ibadah kalau pendetanya si A, pendetanya si B, begitu tuh kalau apa kalau khotbah eh, nggak ada apa namanya, nggak ada pakai bahasa yang halus, pasti nyindir gue mulu. Atau mungkin cerita sama temennya itu tuh eh, kakak pembina di di tempat gua nggak ada toleransinya, masa orang lagi berdoa terus apa di dituduh lagi mabuk sih. Wah, mulai pasang status di WA Story, gereja mestinya tempat bertumbuh, tapi kok di situ ada sih saling menghakimi, mulai seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang penguasaan diri yang bisa kita teladani dari Hana. Bukannya dia tersinggung, bukannya dia marah. Nah, ini yang Hana praktekkan, penguasaan diri adalah kunci disiplin hati. Jadi dia nggak membiarkan emosinya itu mengambil alih. Ia kontrol emosinya dan tetap memiliki pikiran yang fokus sama Tuhan. Nah, disiplin hatinya ini juga berada pada janji atau nasar yang ia tepati, Bapak Ibu. Setelah doanya dijawab, kan dia melahirkan Samuel. Nah, Hana ini nggak lupa akan janjinya. Meskipun saya bayangkan ya, Bu, ketika baca tentang kisah ini, saya bayangkan pasti saat itu rasanya itu berat buat Hana itu untuk ngelepas Samuel, untuk memberikan Samuel sama Imam Eli gitu. Sebuah hal yang nggak mudah gitu. Apalagi ya ini Hana ini kan Samuel ini kan anak yang ditunggu-tunggu gitu sama Hana. Tapi kembali lagi-lagi Hana praktek, Bapak Ibu, inilah pentingnya yang praktek. Hana menguasai dirinya, ia mendisiplinkan hatinya untuk menepati janjinya sama Tuhan. Ia berpegang teguh sama janjinya. Nah, poin yang ketiga itu adalah disiplin doa.
Disiplin doa itu, nah, saya mau kembali lagi pada 1 Samuel ayat 1, pasal 1 ayat yang 7a. Saya bacakan demikian firman Tuhan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Nah, di sini dituliskan terjadi dari tahun ke tahun. Di sini nggak tertuliskan ya Bapak Ibu berapa lama durasinya, berapa lama waktunya. Tapi kalau saya bayangkan mungkin udah terjadi cukup lama gitu. Jadi, waktunya udah cukup lama dan meskipun udah terjadi cukup lama dan setiap kejadian itu Hana itu diliputi dengan, rasa kesedihan, tapi Hana nggak pernah berhenti untuk berharap dan berdoa sama Tuhan. Dia bukannya berpikir di tahun-tahun ke depannya, dia nggak berpikir, "Dia nanti saya balas," tapi yang dia lakukan tetap berdoa, konsisten, disiplin. Dia melakukan disiplin berdoa. Ah, Bapak Ibu, berbicara tentang disiplin doa, saya jadi, merenungkan juga nih Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita, Bapak Ibu ada yang ada di sini ataupun saya sendiri, sedang menghadapi keadaan atau situasi yang menguji penguasaan diri atau kedisiplinan kita. Entah itu ya tentang keluarga, tentang pekerjaan, atau disiplin pengen, eee, aku mau nih mulai, eee, pengen lepas dari omongan yang nggak baik, aku mau belajar untuk mau tetap perkataan yang baik. Disiplin mau lepas dari rokok, disiplin lepas dari alkohol ataupun, pornografi ataupun dan sebagainya gitu. Disiplin atau penguasaan diri yang pada akhirnya menjadi sebuah pergumulan. Pergumulan dalam diri yang membuat berpikir, "Tuhan, hal yang aku lakuin ini masih worth it nggak sih? Masih layak nggak sih yang, masih layak nggak sih kalau aku perjuangkan?" Gitu. Dan godaan terbesar dari pergumulan ini ya menyerah, stop, berhenti untuk, berdoa. Tapi hari ini lewat kisah Hana nih, lewat pembelajaran ini, aku pun juga dikuatkan Bapak Ibu. Pergumulan yang sedang kita hadapi, pergumulan yang sedang Bapak Ibu, jalani, pergumulan yang sedang saya jalanin, tetap layak diperjuangkan untuk kita melakukan disiplin doa. Hana, eee, tanpa tanpa secara direct ya Bapak Ibu, tanpa secara langsung Hana tuh memperlihatkan Bapak Ibu, bahwa jawaban penguasaan diri, jawaban untuk dia melatih disiplin hatinya itu, dia mau tetap menyerahkan Samuel itu, ya jawabannya adalah ya disiplin doa dan taat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu memang, pada dalam prakteknya itu disiplin doa itu memang nggak mudah Bapak Ibu. Bisa aja ya muncul gangguan dari orang lain, muncul gangguan dari, lingkungan luar yang bikin, mental kita down. Mungkin mereka kasih bukan kata-kata motivasi, malahan mungkin kata-kata yang bikin kita nyerah gitu, atau mungkin juga dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri yang kita berpikir, "Aduh, iya ya, mungkin mungkin bukan waktunya kali ya," dan pada akhirnya kita lebih memilih untuk menyerah dan ya udah stop, berhenti berdoa gitu. Tapi hari ini, diingatkan, diajarkan lagi dari teladan Hana. Alasan Hana alasan Hana menerapkan disiplin doa adalah ya Hana mau mengajarkan kepada kita. Hana mau mengajarkan kepada saya gitu Bapak Ibu khususnya, bahwa dalam hidup ini yang kita butuhkan cuma Tuhan. Nah, Bapak Ibu tiap pagi, eee, sebelum nganter anak saya pergi sekolah tiap pagi gitu, saya, kadang suka ajak dia untuk berdoa. Nah, kenapa kadang, karena kalau sering udah kelewatan, kita suka berdoanya lagi di kendaraan gitu, lagi naik motor. Tapi sebelum itu biasanya saya suka ajak dia berdoa. Nah, dalam doa itu saya katakan gitu, saya pengen dia mengerti kalau kepintaran, kesehatan yang Nathan miliki saat ini, itu semua dari Tuhan gitu, itu Tuhan yang kasih gitu. Jadi mau gimana pun Nathan mau minta kepintaran, kamu mau minta kesehatan, ya minta sama Tuhan gitu. Jadi bukan karena Eee, dedinya atau ini mencukupi kebutuhannya secara layak,
No, bukan, tapi Tuhan, Tuhan yang kasih semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, karena boleh saat itu dia belum memiliki anak, karena dikatakan boleh dia disakitin, boleh dia dikatakan dia dihina gitu. Tapi poin poin bagus yang saya dapat ini adalah, tapi dia nggak pernah kehilangan pemeliharaan Tuhan. Tapi dia nggak pernah kehilangan pengharapannya sama Tuhan. Buktinya dia, yaitu dia tetap disiplin berdoa karena dia percaya sama Tuhan. Karena dia percaya dia nggak akan pernah kehilangan pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu balik lagi ke yang sebelumnya saya mention gitu. Kalau saat ini kita sedang dalam pergumulan, kalau ini kita sedang dalam kesulitan atau mungkin ada sakit penyakit yang ada dalam eh, diri kita, ya yakin dan percayalah kalau kita nggak akan pernah kehilangan pemeliharaan Tuhan gitu. Tapi mungkin ada yang berkata atau mungkin dari dalam diri sendiri juga berpikir gini, dengan pemeliharaan Tuhan ya aku kan hidup dari penghasilan atau gaji kan Niko. Ya benar Bapak Ibu, hidup kita memang dari gaji, hidup kita memang dari pendapatan atau penghasilan yang kita miliki. Tapi satu hal yang statement ini saya dapat bagus banget. Penghasilan itu adalah salah satu bentuk pemeliharaan dari Tuhan. Tapi yang pelihara hidup kita itu bukan pendapatan kita, tapi yang pelihara hidup kita ya Tuhan. Nah, makanya hal inilah yang kalau tiap pagi saya terus-terusin, terus-terusan untuk ngajarin ke anak saya untuk minta minta sama Tuhan gitu. Eh, jadi saya pengen mengajarkan ke anak saya untuk bukan 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 karena kekuatan kamu sendiri gitu, tapi Tuhan yang ngasih. Jadi Nathan mau 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 apa? Mau pintar di sekolah ataupun dalam kesehatan. Kalau dia sakit, saya bilang ya minta Tuhan kesembuhan, minta minta Tuhan kepintaran gitu. Jadi saya pengen ajarkan dia semua itu berasal dari Tuhan dan kamu butuh Tuhan gitu. Nah, sebelum saya tutup, ada sebuah statement lagi Bapak Ibu yang bagus. Berdoa bukan jaminan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti, wah berarti saya harus menerapkan disiplin doa, berdoa, 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 berdoa. Tapi ini ada satu yang boleh apa didasarkan, itu berdoa itu bukan jaminan kita mendapatkan apa yang kita doakan. Tapi ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan saya belakangan ini, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit yang mau saya sharingkan, sebuah kesaksian. Jadi sejak bulan Juni, ya, Mei Juni itu papa itu kena stroke ya, Bapak Ibu. Jadi membuat stroke, kena stroke yang membuat seluruh badannya itu lumpuh. Jadi dari leher ke bawah, jadi tangan, kaki, badannya itu nggak bisa digerakkan. Yang bisa digerakkan itu kepalanya aja. Jadi mungkin nengok kiri kanan, ngangguk itu dia masih bisa. Jadi tapi seluruh ke bawahnya itu eh, lumpuh. Nah, tapi nggak sampai situ aja gitu. Karena stroke yang dia alamin, dia nggak bisa makan lewat mulutnya gitu. Jadi saya stroke, jadi dibuatkan juga saluran makan sebuah selang dimasuk lewat hidung. Nah, itu langsung masuk ke lambungnya itu. Selain itu juga karena stroke terus dibuatkan selang, karena apa? Dia karena waktu itu kesulitan untuk menelan, eee, nggak bisa gitu. Jadi air liurnya itu ngumpul di apa, di mulutnya, dan dokter khawatir kalau itu bisa nanti masuk ke paru-paru. Jadi dia dibuatkan juga trakostomi. Nah, awal-awal waktu terjadi kejadian ini, saya sendiri sempat kehilangan namanya penguasaan diri ya, Bapak Ibu. Mungkin mungkin kalau ngelihat, apa, di VT ataupun di foto ataupun di rumah sakit lain, ngelihat orang stroke udah pernah ngelihat, dan ya pasti tergerak yang namanya belas kasihan gitu, Bapak Ibu. Tapi kali ini bukan cuma ngelihat, tapi saya ngalamin gitu. Ini yang bikin hati itu rasanya
aduh Tuhan, nggak tega gitu. Yang jujur ya Bapak Ibu, dan hal ini yang bikin saya pernah berkali-kali, nggak berkali-kali deh, sekali-sekali, sekali-sekali, nyalahin Tuhan. Ya mungkin nggak sampai marah, tapi lebih ke mempertanyakan dan jadi kayak saya memikir, walaupun nggak secara terang-terangan gitu, walaupun secara nggak terang-terangan, jadi kayak menghakimi orang lain gitu. Saya jadi berpikir, "Tuhan, kenapa harus papa?" Gitu. Saya jadi mempertanyakan kayak gitu, "Tuhan, kenapa harus papa?" Di luar sana perasaan kalau saya lihat di jalan gitu, ini banyak orang yang hidupnya sembarangan, tapi kok, sehat-sehat aja gitu. Jadi kayak kelihatan saya jadi menghakimi orang lain gitu, kenapa bukan dia aja tuh, jadi saya kayak kayak berpikir kayak gitu, kenapa harus papa gitu loh. Padahal, saya pikir papa kan bisa dibilang termasuk hidup yang, golongan sehatlah, walaupun nggak terlalu sehat-sehat amat gitu, tapi masih termasuk, golongan sehat yang hidupnya itu nggak neko-neko gitu, dia hidupnya nggak neko-neko. Nah, tapi Bapak Ibu, eee, Roh Kudus ngingetin kepada saya gitu, sehingga ya saya nggak nggak jatuh lebih dalam lagi, semakin kecewa, semakin mundur daripada Tuhan. Roh Kudus ngingetin saya untuk, ya itu, untuk, ya udah, kamu bertekun aja dalam doa, kamu lakukan aja disiplin doa. Walaupun secara medis atau dokter sendiri, ataupun, itu nggak ada jaminan gitu loh Bapak Ibu, eee, berapa lama papa akan recovery, berapa lama dia akan pemulihannya gitu loh. Tapi kembali lagi yang tadi statement yang saya katakan, berdoa itu memberikan saya kekuatan. Kalau saya nggak akan pernah kehilangan yang namanya pemeliharaan dari Tuhan gitu. Berdoa ngasih saya kekuatan, berdoa saya kasih saya, penguasaan diri untuk nggak, nyalahin Tuhan lebih dalam, ya diajarkan untuk, ya pasti ada rencana Tuhan gitu dalam hidup papa gitu. Ya hal berdoa ini membuat, selain saya gitu, kita sekeluarga juga menjadi lebih kuat. Ya mungkin tanpa berdoa, tanpa support dari teman-teman, tanpa support dari bapak ibu, mungkin kita udah menyerah dengan keadaan yang ada gitu. Jadi lebih menyerah, ya udah deh, mau gimana gitu loh. Tapi dengan berdoa, semakin kayak dilihatkan ya kalau pemeliharaan Tuhan itu sempurna gitu. Jadi Bapak Ibu, 3 poin ini aja yang saya bisa bagikan hari ini. Mari Bapak Ibu kita untuk tetap semangat, tetap, kalau 2 bulan ini kita juga udah diperlengkapi tentang apa, penguasaan diri dan disiplin ini, disiplin diri ini, kita tetap semangat, jangan sampai kita kendor gitu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, kalau Engkau telah, eee, memperdengarkan Bapak, mem meng-upgrade diri kami lagi Bapak, hari ini mengenai tentang penguasaan diri dan disiplin dari seorang kisah, dari tokoh Hana ini Bapak. Bapak ajar kami Bapak untuk, eee, tidak menjadikan ini wah, pengetahuan saja Bapak, tapi kami mau Bapak mempraktekkan penguasaan diri, mempraktekkan disiplin ini dalam kehidupan sehari-hari, biar Bapak setiap hari hidup kami diingatkan melalui teladan hidup, Hana ini Bapak. Dan pagi ini juga kami yang diajarkan ya Bapak dalam segala pergumulan, dalam segala, tekanan hidup atau kendala hidup yang kami alami, yang hanya kami butuhkan ya hanya Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Bapak pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar damai sejahtera, biar kasih karunia Tuhan turun atas hidup kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman, sehingga kami bisa menjadi hidup kami menjadi kesaksian buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur, kami sudah mendengar firman pada hari ini. Haleluya. Amin.